nama aku Sakina. Nama aku Nafisari. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi Segmenting, targeting, dan juga positioning. Oke, videonya ada di selanjutnya ya. Bye-bye. Latar belakang pentingnya STP dalam pemasaran. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, perusahaan tidak bisa lagi mengandalkan strategi pemasaran yang seragam untuk semua konsumen. Pasar saat ini sangat heterogen, terdiri dari berbagai kelompok konsumen dengan kebutuhan, preferensi, dan perilaku yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memahami perbedaan-perbedaan ini agar dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran dan menghasilkan nilai maksimal. Konsep segmenting, targeting, dan positioning atau STP muncul sebagai salah satu kerangka kerja paling efektif dalam pemasaran modern. STP memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok konsumen yang spesifik, memilih segmen yang paling menguntungkan, dan memposisikan produk secara unik agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan segmen tersebut. Definisi dari STP yang pertama ada segmenting, yaitu segmenting pasar adalah proses membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Segmentasi bertujuan untuk memahami perbedaan kebutuhan dan preferensi konsumen sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran secara lebih tepat. Kemudian yang kedua, targeting, yaitu penentuan pasar sasaran, adalah proses memilih satu atau beberapa segmen pasar yang paling potensial dan menguntungkan untuk difokuskan. Dengan memilih target pasar yang tepat, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya pemasaran secara optimal dan meningkatkan peluang keberhasilan produk di pasar. Yang ketiga ada positioning, yaitu pemposisian produk, adalah proses membangun citra dan persepsi produk di benak konsumen di segmen yang ditargetkan. Positioning bertujuan agar produk memiliki keunggulan kompetitif yang jelas dan berbeda dari produk pesaing, sehingga konsumen lebih memilih produk tersebut. Mengapa STP itu penting? Yang pertama, efisiensi dan efektivitas pemasaran. Dengan memahami segmen pasar dan menargetkan yang paling potensial, perusahaan dapat menghindari pemborosan sumber daya pada pasar yang kurang menguntungkan. Yang kedua, pengembangan produk yang relevan. Segmentasi membantu perusahaan merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik segmen, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, komunikasi yang lebih tepat. Positioning memungkinkan perusahaan menyampaikan pesan pemasaran yang jelas dan relevan, sehingga lebih mudah diterima dan diingat oleh konsumen. Yang terakhir, keunggulan kompetitif. Dengan posisi produk yang unik dan kuat, perusahaan dapat bersaing lebih efektif di pasar yang padat dan beragam. Kemudian, memahami apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Dengan kata lain, segmentasi pasar mengelompokkan konsumen yang memiliki kemiripan dalam hal kebutuhan, minat, atau perilaku pembelian agar perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif. Menurut Kotler, segmentasi pasar adalah pembagian pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda dengan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang berbeda-beda. Kemudian ada tujuan segmentasi pasar. Tujuan utama segmentasi pasar adalah untuk mengubah pasar yang luas dan beragam menjadi beberapa pasar yang lebih homogen sehingga proses pemasaran menjadi lebih terarah, efisien, dan efektif. Dengan segmentasi, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen secara lebih spesifik, mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan tiap segmen, menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap segmen, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, mengalokasikan sumber daya pemasaran secara optimal, dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya ada jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi demografis. Membagi pasar berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan status keluarga. Segmentasi ini paling banyak digunakan karena data demografis relatif mudah diperoleh dan relevan dengan kebutuhan produk. Sebagai contoh, produk susu formula khusus untuk bayi, produk pensiun untuk lansia. Yang kedua, ada segmentasi geografis, yaitu membagi pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, provinsi, kota, atau iklim. Perbedaan lokasi seringkali memengaruhi preferensi dan kebutuhan konsumen. Sebagai contoh,
penjualan pakaian musim dingin di daerah pegunungan. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan gaya hidup, kepribadian, nilai, minat, dan sikap. Segmentasi ini menggali motivasi dan preferensi yang lebih dalam daripada demografis. Sebagai contoh, produk makanan sehat menargetkan konsumen yang peduli gaya hidup sehat. Yang keempat, segmentasi perilaku. Berdasarkan perilaku konsumen terhadap produk seperti frekuensi pembelian, loyalitas, manfaat yang dicari, kesiapan membeli, dan sikap terhadap produk. Segmentasi ini sangat berguna untuk memahami proses pengambilan keputusan konsumen. Sebagai contoh, konsumen yang loyal pada merek tertentu atau pembeli musiman. Pola dan prosedur segmentasi. Menurut Kotler dan Ciptono, terdapat 3 pola segmentasi pasar yang umum digunakan untuk mengidentifikasi preferensi konsumen. Yang pertama, preferensi homogen. Konsumen dalam pasar memiliki preferensi yang relatif sama terhadap produk atau jasa. Kebutuhan dan keinginan konsumen tidak banyak berbeda sehingga produk tunggal atau strategi pemasaran massal dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar konsumen. Sebagai contoh, produk kebutuhan pokok seperti beras atau gula yang hampir disukai semua konsumen. Yang kedua, preferensi tersebar. Konsumen memiliki preferensi yang sangat beragam dan tersebar di berbagai arah. Tidak ada kelompok konsumen dominan dengan preferensi yang sama. Perusahaan dapat mengambil posisi tengah untuk menarik sebagian besar konsumen atau mengembangkan produk yang berbeda untuk segmen tertentu. Sebagai contoh, pasar smartphone dengan berbagai fitur dan harga yang sangat bervariasi. Terakhir, ada preferensi terkelompok. Konsumen terbagi dalam beberapa kelompok yang masing-masing memiliki preferensi serupa. Setiap kelompok homogen di dalamnya, tetapi berbeda antar kelompok. Perusahaan dapat memposisikan produk khusus untuk tiap segmen tersebut atau mengambil posisi tengah untuk menarik semua kelompok. Sebagai contoh, pasar otomotif terbagi menjadi segmen mobil keluarga, mobil sport, dan mobil mewah. Prosedur segmentasi pasar. Segmentasi pasar dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis agar hasilnya efektif dan dapat dijadikan dasar strategi pemasaran. Yang pertama, pengumpulan data atau survei. Mengumpulkan data tentang konsumen melalui wawancara, kuesioner, observasi, atau data sekunder. Data yang dikumpulkan meliputi demografis, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Yang kedua, analisis data. Mengolah data dengan teknik statistik seperti analisis faktor dan analisis klaster. Mengidentifikasi pola dan kelompok konsumen yang memiliki karakteristik serupa. Yang ketiga, identifikasi dan penamaan segmen. Mendefinisikan profil setiap segmen berdasarkan karakteristik utama. Memberi nama segmen agar mudah dikenali, misalnya milenial urban aktif. Yang keempat, evaluasi dan seleksi segmen target. Menilai segmen berdasarkan ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, aksesibilitas, dan kesesuaian dengan sumber daya perusahaan. Memilih segmen yang paling potensial untuk dijadikan target. Yang terakhir, penyesuaian strategi pemasaran. Menyusun strategi pemasaran produk harga promosi distribusi yang sesuai dengan karakteristik segmen target. Manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, membantu perusahaan dalam mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan tiap segmen. Yang kedua, memudahkan penentuan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemasaran. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pendekatan yang personal. Yang terakhir, membuka peluang pasar baru dengan segmen yang spesifik. Nah, selanjutnya ada targeting. Menurut Arif Suharson, targeting ialah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari berbagai segmen pasar dan menentukan segmen mana yang akan dijadikan target pasar. Kotler mendefinisikan targeting sebagai cara menentukan pasar yang akan dimasuki dan strategi perusahaan untuk mengoptimalkan pasar tersebut dengan konsep prioritas, variabilitas, dan fleksibilitas. Tujuan dari targeting ini ada 4. Yang pertama, mempermudah perusahaan dalam mencapai segmen pasar yang paling potensial. Yang kedua, memberikan kepuasan yang lebih baik kepada konsumen dengan produk dan layanan yang sesuai. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu meningkatkan peluang pertumbuhan dan keuntungan perusahaan. Langkah-langkah menentukan target pasar itu ada 5. 1. Identifikasi produk atau layanan, yaitu dengan memahami secara mendalam fitur, manfaat, dan keunggulan produk atau layanan yang ditawarkan agar dapat mencocokkan dengan kebutuhan segmen pasar. Yang kedua, menentukan karakteristik pelanggan, yaitu dengan menggali siapa yang membutuhkan produk, perilaku, preferensi, dan masalah yang dihadapi konsumen dalam setiap segmen pasar.
Yang ketiga, analisis pesaing, yaitu dengan memahami siapa pesaing, segmen pasar yang mereka targetkan, keunggulan mereka, dan bagaimana posisi perusahaan dibandingkan pesaing. Yang keempat, evaluasi potensi segmen, yaitu dengan menilai segmen berdasarkan beberapa kriteria penting seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, aksesibilitas, dan kesesuaian dengan sumber daya perusahaan. Lalu yang kelima, pemilihan segmen target, yaitu dengan memilih satu atau beberapa segmen yang paling sesuai dan menguntungkan untuk difokuskan dalam strategi pemasaran. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam targeting. Ada ukuran segmen, seberapa besar jumlah konsumen dalam segmen dan potensi pertumbuhannya di masa depan. Ada profitabilitas, kemampuan segmen untuk memberikan keuntungan, termasuk nilai seumur hidup pelanggan atau customer lifetime value. Ada aksesibilitas, kemudahan perusahaan menjangkau dan melayani segmen tersebut melalui saluran distribusi dan komunikasi. Ada diferensiasi manfaat. Setiap segmen memiliki kebutuhan dan manfaat yang berbeda, sehingga produk dan pesan pemasaran harus disesuaikan. Ada perbedaan yang terukur. Segmen harus berbeda secara nyata dari segmen lain agar strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan tepat. Strategi targeting yang umum digunakan ada 1. Indifferentiated targeting, yaitu menargetkan seluruh pasar dengan satu produk dan satu strategi pemasaran. Cocok untuk produk dengan kebutuhan yang seragam, karena ini fokus pada efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua ada differentiated targeting, yaitu menargetkan beberapa segmen pasar dengan produk dan strategi pemasaran yang berbeda untuk masing-masing segmen. Cocok untuk perusahaan yang ingin memenuhi kebutuhan beragam konsumen. Yang ketiga ada concentrated targeting, fokus pada satu segmen pasar yang spesifik dan mengembangkan produk khusus untuk segmen tersebut. Strategi ini memungkinkan perusahaan menjadi pemain utama di segmen tersebut. Yang keempat ada micro-marketing, yaitu menyesuaikan produk dan pemasaran untuk individu atau kelompok kecil secara sangat spesifik. Contohnya itu pemasaran lokal atau personalisasi produk. Memahami positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Dengan kata lain, positioning adalah strategi untuk memasuki jendela di benak konsumen. Positioning bukan tentang apa yang Anda lakukan terhadap suatu produk, melainkan tentang apa yang Anda lakukan terhadap persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Tujuan positioning yaitu untuk menempatkan sebuah produk mendapatkan posisi yang lebih unggul di dalam benak konsumen. Dengan memiliki posisi yang jelas dan unik, perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaing, menarik target pasar yang sesuai, dan membangun keunggulan kompetitif. Positioning membantu menciptakan citra yang spesifik dan diinginkan oleh perusahaan di mata konsumen. Jenis-jenis positioning, terdapat beberapa jenis positioning yang dapat diterapkan dalam bisnis. Yang pertama, brand positioning, yaitu strategi untuk membawa produk atau perusahaan lebih dekat dengan konsumen dengan menempatkan nama perusahaan atau produk secara efektif di dalam benak konsumen. Hal ini menciptakan kesan yang unik dan menarik. Yang kedua, market positioning, yaitu mencakup kemampuan perusahaan untuk memengaruhi persepsi pelanggan terhadap produk mereka dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga, produk positioning, yaitu langkah strategis perusahaan untuk membuat produknya selalu teringat oleh pelanggan. Fokus utama positioning. Yang pertama, menciptakan persepsi yang jelas dan positif di benak konsumen tentang produk atau brand. Yang kedua, membedakan produk dari pesaing dengan menonjolkan keunikan. Yang ketiga, menghubungkan produk dengan kebutuhan dan keinginan segmen pasar yang ditargetkan. Yang terakhir, membangun citra yang konsisten melalui pesan pemasaran dan pengalaman pelanggan. Mengapa positioning penting? Yaitu memudahkan konsumen dalam memilih produk di tengah banyaknya pilihan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan karena produk memiliki citra yang kuat dan dipercaya. Yang ketiga, membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya pemasaran secara efisien dengan fokus pada keunggulan produk. Yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang kompetitif. Pada materi STP ini, kami mengambil kasus nyata dari minyak goreng tropikal. Di bagian segmenting, Tropikal melakukan segmentasi pasar dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan beberapa variabel. Variabel demografis, yaitu dengan menargetkan keluarga dan konsumen rumah tangga yang peduli kesehatan, terutama ibu rumah tangga yang mengutamakan kualitas minyak goreng untuk konsumsi sehari-hari. Variabel psikografis,
Konsumen yang mengutamakan kesehatan dan kualitas pasti akan mencari minyak goreng yang bebas kolesterol dan mengandung nutrisi tambahan seperti vitamin E. Variabel perilaku, yaitu konsumen yang loyal pada merek dengan kualitas terpercaya dan mudah ditemukan di berbagai saluran distribusi. Segmentasi ini didukung oleh keunggulan produk tropikal yang menonjolkan manfaat kesehatan dan kualitas penyaringan yang lebih baik dibandingkan merek lain. Di bagian targeting, Tropical menargetkan segmen pasar yang mengutamakan kesehatan dalam memilih minyak goreng, mencari produk dengan harga yang kompetitif sebanding dengan merek lain seperti Vilma dan sedikit lebih murah dibanding Mori. Yang ketiga, memiliki akses mudah ke supermarket dan pasar tradisional di kota-kota besar dan menengah. Yang keempat, mencari produk dengan reputasi baik dan kemasan praktis. Dengan memilih segmen ini, Tropical fokus pada konsumen yang peduli kualitas dan kesehatan, namun tetap memperhatikan harga, sehingga dapat bersaing dengan merek minyak goreng lain di pasar nasional. Di positioning ini, Tropical memposisikan dirinya sebagai minyak goreng berkualitas tinggi dengan proses penyaringan 2 kali menghasilkan minyak yang lebih jernih dan tahan lama. Minyak goreng sehat yang mengandung asam lemak tak jenuh atau omega 9 tertinggi yang membantu menurunkan kolesterol darah. Produk yang mengandung vitamin E dan provitamin A sebagai antioksidan dan nutrisi tambahan. Merek yang mudah ditemukan dan terjangkau tersedia di berbagai pasar dan supermarket. Positioning ini membedakan Tropical dari merek minyak goreng lain dengan menonjolkan manfaat kesehatan dan kualitas produk yang superior, sekaligus harga yang kompetitif. Dari materi yang sudah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa STP merupakan kerangka kerja penting dalam pemasaran modern yang membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan pasar secara lebih spesifik, memilih segmen yang paling menguntungkan, serta memposisikan produk sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan citra yang kuat di benak konsumen. Melalui penerapan strategi STP yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pemasaran, mengembangkan produk yang relevan, serta membangun loyalitas pelanggan sehingga mampu bersaing secara efektif di pasar yang semakin kompetitif dan heterogen.